Lantai ketiga ruang bawah tanah Keraton Banyugeni masih bergetar akibat sisa benturan dari pertarungan sebelumnya. Dinding batu retak di beberapa tempat, potongan batu kecil berjatuhan dari langit-langit. Lampu obor yang tergantung di dinding berkelap-kelip menciptakan bayangan panjang di lantai yang basah oleh darah dan keringat. Bau darah Tojigaru yang pekat bercampur dengan debu tebal membuat udara terasa pengap dan sulit bernafas. Semua orang di ruangan itu diam membeku, tidak ada yang berani bergerak atau bahkan bernafas terlalu keras. Para bangsawan berdiri di sudut, tangan mereka gemetar memegang jubah. Para prajurit yang tersisa bersandar di dinding, senjata mereka tergantung lemas. Raja Banyugeni berdiri di tengah ruangan dengan wajah merah padam penuh amarah. Nafasnya kasar, matanya menatap Tobiwara seolah ingin membakarnya hidup-hidup. "Cukup, Tobiwara, kau sudah membunuh putraku, kau sudah membunuh Tojigaru, pengawalku yang paling setia. Apa kau pikir keraton akan diam saja atas semua tindakanmu?" Tobiwara tidak menjawab, hanya berjalan maju dengan langkah berat. Setiap langkahnya menginjak lantai batu yang dingin, meninggalkan jejak debu. Suara kakinya bergema di tengah sempit dan memecah keheningan. Beberapa jenderal segera maju menghadang, menghunuskan senjatanya masing-masing. Mereka membentuk brigade di depan raja. Tombak dan pedang mereka berkilau di bawah cahaya obor. Para prajurit juga ikut berdiri membentuk barisan di belakang mereka. Tangan mereka bersiap di ganggang senjata masing-masing. "Berhenti di situ, Tobiwara! Kau tidak akan bisa mendekati raja selangkah pun!" Tobiwara hanya melambaikan tangannya dengan gerakan cepat. Gelombang aura menekan kuat seperti hembusan angin kencang. Para jenderal dan prajurit itu terhempas ke dinding batu dengan suara benturan keras. Tubuh mereka menabrak permukaan kasar, meninggalkan retakan baru. Ada yang pingsan seketika, kepala mereka terbentur dan darah mengalir dari dahi. Ada yang batuk darah, dada mereka naik turun kesulitan untuk bernafas. Suara logam senjata berjatuhan beradu dengan lantai, menciptakan dentingan panjang yang bergema. "Tidak ada yang bisa menghentikanku di tempat ini," ucap Tobiwara dengan tegas. Raja Banyugeni terdiam sejenak. Wajahnya berubah pucat pasi, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Matanya melebar melihat pasukannya runtuh begitu mudah. Tapi tiba-tiba dari pintu lorong bawah terdengar langkah kaki yang mantap mendekat dengan ritme yang teratur. Seorang pria paruh baya berjubah hitam keemasan muncul dari kegelapan lorong. Rambutnya sebagian putih dan terikat rapi. Wajahnya keras dengan garis-garis usia yang dalam. Tatapannya tajam seperti pisau. Dialah Pitawara, ayah Tobiwara, yang sudah lama tidak terlihat di hadapan keraton. Ia berhenti di ambang pintu, tangannya tergantung di sisi tubuh tanpa senjata terlihat. Raja Banyugeni langsung muncul senyuman di wajahnya. "Pitawara, kau datang tepat waktu. Aku tahu kau masih ingat janjimu kepada keraton. Bunuh anakmu itu. Bunuh Tobiwara yang berkhianat ini." Namun, Pitawara hanya berdiri di dekat pilar batu yang retak, tidak bergerak sama sekali. Matanya menatap Tobiwara tanpa ekspresi. Tapi tidak ada tanda ia akan menyerang atau bahkan mengangkat tangan. Raja Banyugeni marah dan berteriak, "Pitawara, apa kau tuli? Aku perintahkan kau untuk menghabisi dia sekarang juga!" Pitawara tetap diam, tidak merespon perintah itu. Tobiwara melangkah semakin dekat ke arah Raja Banyugeni, melewati tubuh prajurit yang tergeletak. Wajahnya menegang, otot-otot di rahangnya menonjol. Emosinya tidak tertahankan lagi. Seketika ia mencengkeram leher Raja Banyugeni dengan tangan kanannya dengan kuat. "Apa yang kau?" Leher raja itu tercekik kuat. Suara tulang bergeser terdengar samar. Matanya melebar karena kesakitan dan kekurangan udara. Tangannya mencoba menarik cengkraman itu, tapi sia-sia. Semua bangsawan dan pelayan menjerit panik. Suara mereka bergema di ruangan bawah tanah. Beberapa mundur ke dinding. "Lepaskan raja kami! Tolong lepaskan!" Pangeran kedua, Indradipa, maju ke depan dari kerumunan.
menunduk dengan wajah panik dan tangan gemetar. Ia berlutut di depan Tobiwara, mencoba menahan air mata ketakutan. Tuan Tobiwara, tolong biarkan aku. Ini sudah terlalu jauh. Apa yang bisa kami lakukan untuk menghentikan ini? Tobiwara tidak merespon. Cengkramannya tetap kuat. Indradipa melanjutkan dengan suara memohon. Tuan Tobiwara, aku mohon, lepaskan ayahku. Kau boleh bunuh aku sebagai gantinya, tapi jangan ayahku. Aku mohon kepadamu. Tobiwara menoleh ke arah Indradipa. Mata yang merah menyala seperti api yang menyala-nyala. Tiba-tiba dengan gerakan cepat, ia menggerakkan tangan kirinya ke arah kaki Indradipa. Kaki Indradipa terpelintir dengan suara tulang patah yang jelas, seperti kayu kering yang dipatahkan. Ia jatuh ke lututnya yang lain, wajahnya langsung memucat. Raja Banyugeni berusaha untuk bersuara meski masih tercekik. Suaranya tersendat-sendat. Cukup, Tobiwara. Lepaskan dia. Jangan lukai anakku lagi. Tobiwara hanya menggerakkan tangannya sekali lagi. Kali ini ke lengan Indradipa. Tulang lengan Indradipa remuk seperti dihancurkan oleh palu. Suara retakan bergema. Ia jatuh berteriak kesakitan di lantai. Tubuhnya berguling, wajahnya penuh keringat dingin yang bercampur debu. Ayah, jangan pedulikan aku. Selamatkan saja demi keraton Banyugeni. Cukup, Tobiwara. Aku menyerah. Aku menyerah. Katakan apa yang kau mau. Aku akan mendengarkannya. Jangan bunuh anakku lagi. Tobiwara melepaskan cengkramannya secara tiba-tiba. Raja jatuh tertunduk ke lantai, terbatuk keras sambil memegang lehernya yang memerah dan bengkak. Nafasnya tersengal. Ia mencoba berdiri, tapi lututnya lemas. Indradipa segera dibantu para pengikut setianya mendekat hati-hati. Mereka mengangkatnya pelan, wajahnya pucat dan tubuhnya gemetar menahan rasa sakit. Darah mengalir dari mulutnya karena gigitannya sendiri. Bitawara berjalan ke sudut ruangan dengan langkah tenang. Ia duduk di bangku batu bersama 3 sosok yang lain muncul tiba-tiba. Guardian Agung, Guardian Tengen, dan Guardian Kiwa. Mereka semua duduk tenang, seakan tidak peduli dengan ketegangan di ruangan itu. Tangan mereka terlipat, mata mereka mengamati tanpa ekspresi. Tobiwara menatap Raja Banyugeni dengan dingin. Ia berdiri tegak di depannya. Ada 2 pilihan yang harus kau pilih, Raja Banyugeni. Pertama, kita tetap pada perjanjian non-agresi antara Raksadipa dan keratonmu. Kedua, keratonmu tunduk sepenuhnya kepada Raksadipa, dan keraton akan berganti nama menjadi Keraton Raksadipa. Semua orang di ruangan tercengang. Mulut mereka terbuka lebar. Bahkan Bitawara menatap anaknya dengan terkejut. Alisnya naik sedikit. Para bangsawan berbisik-bisik pelan, tapi segera diam saat Tobiwara melirik mereka. Salah satu jenderal berbicara. Itu tidak mungkin. Keraton Banyugeni tidak akan pernah tunduk. Nama leluhur tidak bisa dihapus begitu saja. Jenderal itu berdiri goyah, memegang tombaknya sebagai penyangga. Darah menetes dari sudut mulutnya. Ia melanjutkan dengan suara tegas meskipun lemah. Keraton kami punya sejarah panjang. Kau tidak bisa memaksa kami menyerah begitu saja. Apa yang kau tawarkan ini sama saja dengan penghinaan terhadap garis darah kami. Keberatanmu tidak berarti apa-apa. Keraton ini sudah kehilangan kekuatan. Naga Guntur kini telah kembali ke tangan Raksadipa. Tojigaru, penjaga yang terkuat di keraton, mati di tanganku. Berita ini akan segera menyebar ke seluruh jagat Agni. Dalam hitungan hari, jika fraksi hitam mendengar berita ini, mereka akan menyerang keraton. Kalian tidak punya kekuatan lagi. Tobiwara berhenti sejenak. Matanya menyapu ruangan, melihat wajah-wajah ketakutan di sekitarnya. Pikirkan baik-baik demi masa depan kalian. Kalian tahu bukan seberapa brutalnya fraksi hitam? Aku rasa kalian tidak ingin fraksi hitam mengobrak-abrik keraton.
Raja Banyu Geni terdiam. Wajahnya pucat semakin dalam, tangannya memegang dada. Semua orang sadar apa yang dikatakan Topiwara bukanlah sekedar ancaman kosong. Para pelayan saling pandang, ketakutan terlihat jelas di mata mereka. Jika kau memilih bergabung dengan Raksadipa, maka keratonmu akan aman. Kami akan melindunginya. Tapi, jika kalian masih melanjutkan perjanjian non-agresi, aku akan menghormatinya. Tapi jangan berharap Raksadipa ikut campur jika keratonmu diserang dan hancur. Semua keputusan ada di tanganmu, Raja Banyu Geni. Raja Banyu Geni menarik nafas panjang. Tubuhnya gemetar. Ia menunduk, suaranya serak karena leher yang masih sakit. Beri aku waktu 1 minggu. Aku akan memberikan jawaban. Raja mencoba berdiri, dibantu oleh 2 pelayan, tapi kakinya masih lemas. Ia melanjutkan dengan suara lemah. Aku perlu berkonsultasi dengan Dewan. Ini bukanlah keputusan yang bisa diambil sendirian. 1 minggu cukup untuk mempertimbangkan semuanya. Topiwara menggeleng pelan, suaranya berat dan tegas. Tidak, aku hanya beri kau waktu selama 3 hari. Selama 3 hari itu, aku akan tinggal di keraton ini menunggu keputusanmu. Lewat dari itu, aku yang akan memutuskan untukmu. Topiwara menatap raja secara langsung. Tidak ada ruang untuk negosiasi. Ia menambahkan dengan nada dingin. Gunakan waktu itu dengan bijak. Kirim utusan ke Dewan jika perlu. Tapi jangan buang-buang waktu. Aku tidak suka menunggu. Semua orang terdiam. Suara nafas mereka saja yang terdengar. Raja Banyu Geni hanya menghela nafas panjang, pasrah tanpa bisa membantah. Baiklah, 3 hari. Aku akan memberikan jawaban dalam 3 hari. Indradipa yang masih tergeletak dibantu pengikutnya berbicara pelan dengan suara lemah. Ayah, kita harus pertimbangkan ini dengan serius. Jangan biarkan ego kita menghancurkan keraton. Raja Banyu Geni mengangguk pelan, tapi tidak menjawab. Ituara bangkit dari duduknya, diikuti oleh Guardian Agung, Guardian Tengen, dan Guardian Kiwa. Mereka berjalan menuju pintu lorong tanpa kata. Ituara berucap, sudah lama aku tidak keluar. Aku mau jalan-jalan menghirup udara segar. Mereka menghilang di kegelapan lorong. Topiwara melirik ke arah mereka, lalu kembali ke arah raja. Sepertinya aku juga harus bersantai dalam 3 hari ke depan. Bermalas-malasan di keraton. Aku rasa itu tidak buruk. Topiwara berjalan keluar, meninggalkan ruangan. Para prajurit yang sadar mulai bangkit pelan, membantu yang terluka. Indradipa dibawa keluar oleh pengikutnya. Perangan samar masih terdengar. Raja Banyu Geni berdiri dengan susah payah, dibantu pelayan dan memerintahkan semuanya untuk keluar. Semua keluar sekarang. Kita akan melakukan rawat dewan besok pagi. Satu persatu mereka meninggalkan ruang bawah tanah lantai ketiga. Pintu batu ditutup dengan suara berat. Ruangan itu kembali sepi, hanya menyisakan darah dan debu yang tertinggal. Malam itu, suatu hari setelah kerusuhan di ruang bawah tanah keraton Banyu Geni, Topiwara di ruangan khusus yang disiapkan untuknya. Ruangan itu luas dengan dinding batu yang dihiasi ukiran emas rumit, menggambarkan naga dan prajurit kuno. Lampu minyak yang berlapis perunggu tergantung di langit-langit, memberikan cahaya kuning hangat, serta tirai merah tebal dengan lambang keraton yang tergantung di jendela-jendela sempit. Lantai ditutup karpet tebal berwarna merah gelap, dan di tengah ada meja kayu dengan buah-buahan segar serta kendi air. Sebuah ranjang megah berlapis kain sutra menjadi pusat ruangan, dengan tiang-tiang kayu yang diukir dengan halus. Topiwara berbaring dengan santai di ranjang itu. Tubuhnya hanya tertutup selimut tipis, ditemani oleh Manis Nirya yang duduk di tepi ranjang. Manis berbaring di sampingnya, wajahnya masih bercahaya setelah mengalami perubahan tubuh dari kolam guntur. Kulitnya nampak halus dan matanya lebih tajam. Mereka tertawa kecil, saling bercanda, seakan dunia luar ruangan itu tidaklah penting.
Suara angin malam sesekali menembus tirai, membawa aroma hujan dari luar. Manis Nirya tersenyum kecil sambil menatap Topiwara. Kau benar-benar gila. Aku tidak tahu apa yang kau rencanakan, tapi semuanya berjalan sesuai dengan keinginanmu. Ya, meskipun aku tidak melakukannya, hasilnya akan tetap sama. Keraton telah kehilangan kekuatannya. Mereka tidak punya pilihan selain tunduk. Manis Nirya terdiam sejenak, kemudian tertawa pelan sambil memeluk Topiwara dari samping. Tangannya memegang bahu Topiwara dengan erat. Kau bahkan bisa membuat raja yang keras kepala itu berlutut. Bagaimana kau bisa begitu yakin segalanya akan berjalan dengan lancar? Aku selalu tahu titik lemah setiap orang. Raja Penyu Geni awalnya ingin menjadikan pangeran pertama putra mahkota, tapi karena kesalahannya sendiri dan mati di tanganku, hanya pangeran kedua satu-satunya harapannya. Dan Indradipa sendiri cukup cerdas untuk memainkan peran yang kuberi. Mereka pikir pengorbanannya tulus, padahal itu adalah bagian dari rencanaku. Kau sungguh mengerikan, bahkan manipulasi seorang pangeran. Dan aku pun bisa menjadi mengerikan di ranjang. Jangan mulai lagi. Kau tahu Manis, setelah ini akan lebih banyak lagi tantangan yang jauh lebih berat. Aku mulai mengerti arah takdirmu. Awalnya, aku kira kau hanyalah sebatas ingin mengambil alih Raksadipa. Tapi, kini aku tahu tujuanmu jauh lebih besar dari itu. Itu benar. Namun, Raksadipa sendiri, aku masih belum bisa kendalikan semuanya. Aku masih belum bisa menyentuh jajaran para tetua agung. Aku yakin ada di antara mereka yang berkhianat. Dari jajaran tetua agung, bukankah itu berbahaya? Lalu, bagaimana jika mereka mengambil alih Raksadipa selagi kita pergi? Biarkan saja mereka mencoba. Mahadeva akan membantai mereka jika para tetua agung mulai bertindak terang-terangan. Ya, sekarang kita nikmati saja hari-hari santai kita. Bagaimana jika... Jangan mulai lagi deh. Mereka kembali bercanda, bercumbu dan sebagainya. Suara tawa mereka samar bergema di ruangan. Malam itu seakan hanya milik mereka. Meski di luar ruangan, keraton masih dipenuhi ketegangan dengan para prajurit berpatroli di koridor-koridor gelap, dan suara langkah kaki terdengar sesekali. Tapi bagi mereka berdua, malam itu adalah malam yang menyenangkan. Bangsat kau bocah, aku hanya kebagian menonton, mana tidak ada sabun lagi. Sementara itu, di pavilion timur keraton, yang merupakan bangunan terpisah dengan taman kecil di sekitarnya dan dinding batu yang dijaga ketat oleh prajurit, pangeran kedua Indradipa resmi diakui sebagai putra mahkota. Pavilion itu memiliki ruang tidur luas dengan ranjang kayu berukir, meja kerja penuh gulungan kertas, dan jendela yang menghadap taman malam. Tangan dan kakinya masih diperban tebal dengan kain putih yang bernoda darah samar. Ia terbaring di ranjang istananya sendiri. Nafasnya teratur meski wajahnya memucat. Namun di balik wajahnya yang penuh luka memar dan bengkak itu, matanya berkilat tajam saat ia menatap langit-langit yang gelap. Indradipa berbicara seorang diri dengan suara yang pelan. Rencana gila Topiwara ternyata berhasil. Aku hanya bagian kecil dari permainannya. Ayah tidak sadar semuanya ini hanyalah bagian dari rencana. Tapi tidak aku menyangka ia akan melukaiku separah ini. Apapun yang dibeli keraton, sejarah Banyu Geni akan berakhir. Lebih baik keraton menjadi Raksadipa daripada lenyap total dari jagat agni. Ia memejamkan mata, menahan rasa sakit di tubuhnya yang seperti ditusuk jarum setiap kali bergerak. Tapi senyuman tipis muncul di bibirnya, senyuman lega bercampur kesal. Tiba-tiba pintu ruangan terbuka pelan dan seorang pelayan masuk membawa obat dan mangkuk kayu. Tuan, obat untuk meredakan rasa sakit. Dokter bilang minum ini sebelum tidur. Masuk saja, taruh saja di meja. Kau bisa pergi sekarang. Pelayan itu meletakkan mangkuk itu, kemudian mundur dengan hormat. Indradipa menunggu sampai pintu tertutup,
Kemudian ia berbicara sendiri lagi. Ayah pasti sedang gelisah sekarang. Ia pasti berpikir ini adalah akhir. Tapi sebenarnya ini adalah awal sesuatu yang lebih besar. Topiwara, kau licik sekali. Tapi aku harus akui, rencanamu sempurna. Besok aku harus bicara dengan Dewan untuk memastikan mereka tidak membuat masalah. Ia menghela nafas panjang, meraih mangkuk obat dengan tangan yang gemetar. Ia meminumnya pelan, rasa pahitnya membuatnya meringis, tapi ia menelannya sampai habis. Sekarang aku harus istirahat. 3 hari lagi semuanya akan berubah. Ruangan kembali sepi, hanya suara angin di taman luar yang masih terdengar samar. 3 hari kemudian, di Aula Agung Keraton Banyugeni, yang merupakan ruangan terbesar di keraton dengan langit-langit tinggi didukung pilar batu yang besar. Dinding dihiasi lukisan sejarah keraton dan lantai marmer mengkilap. Keputusan besar telah diambil. Aula itu penuh sesak dengan kursi-kursi kayu untuk bangsawan, meja panjang di depan untuk raja, dan obor-obor besar yang menyala terang. Raja Banyugeni berdiri di hadapan bangsawan yang duduk rapi dalam jubah resmi. Jenderal dengan seragam baja yang masih memar dari pertarungan sebelumnya, dan semua prajurit berdiri di barisan belakang dengan tombak di tangan mereka. Suasana menegang, udara terasa berat dengan bau dupa yang dibakar di sudut-sudut ruangan. Topiwara berdiri di samping Pitawara ayahnya yang diam tanpa ekspresi. Sementara ketiga guardian Agung, Guardian Tengen, dan Guardian Kiwa berjaga di belakang mereka. Tangan mereka bersiap di sisi tubuh. Dengan suara berat, Raja Banyugeni akhirnya mengumumkan, berdiri di podium kayu dengan tangan memegang tongkat kerajaan. Dengan pertimbangan yang matang, Keraton Banyugeni menyerahkan diri di bawah Panji Raksadipa. Mulai saat ini, nama keraton ini resmi diganti. Kini akan berdiri bernama Keraton Raksadipa. Suara gong besar dipukul 3 kali oleh seorang prajurit di samping, menggema ke seluruh keraton. Getarannya terasa hingga ke dinding-dinding batu. Segel keraton, sebuah cap emas besar dengan simbol naga api yang diukir dengan detail, diserahkan kepada Topiwara oleh raja dengan tangan gemetar. Topiwara menerimanya tanpa kata, hanya mengangguk pelan. Semua orang menunduk, termasuk Pitawara membungkuk dengan hormat. Manis Nirya yang berdiri di sudut dengan senyuman tipis, dan ketiga guardian tetap diam. Serentak, suara lantang memenuhi ruangan dari semuanya yang hadir. Panjang umur pemimpin Topiwara! Panjang umur Keraton Raksadipa! Suara itu bergema hingga ke halaman luar, membuat seluruh prajurit berlutut serentak di lapangan keraton yang luas. Senjata mereka diletakkan di tanah dengan suara dentingan logam. Raja Banyugeni melanjutkan dengan suara rendah. Ini keputusan akhir. Semua urusan administrasi akan diurus dalam seminggu. Topiwara, kau sekarang pegang kendali semuanya. Meskipun begitu, aku hanya akan berada di balik layar. Kau telah mengambil keputusan yang tepat, Raja Banyugeni. Aku tidak mengira kau akan melakukan hal sejauh ini, anakku. Sepertinya kau jauh lebih baik dari ayah. Awalnya, aku hanya ingin mencari ayah, tapi ya, malah menjadi seperti ini. Anakku, bergantinya Keraton Banyugeni menjadi Raksadipa, aliansi Saptadharma dan fraksi hitam pasti sudah menduga keraton dalam kondisi lemah. Kau harus bersiap untuk segala kemungkinannya, terutama fraksi hitam. Ada seseorang kuat bernama Kalanemi. Ia cukup merepotkan anakku. Salah satu jenderal berdiri dari kursinya. Kami setuju dengan Tuan Pitawara. Akan sangat berbahaya jika fraksi hitam langsung bergerak. Ditambah, Kalanemi adalah salah satu dari 5 orang terkuat di jagat Agni. Topiwara membalasnya. Kalanemi, ia tidak akan datang.
Aku pernah menghadapinya. Ia sudah tahu kekuatanku. Jadi aku rasa ia tidak akan ikut campur. Oh, kau pernah berduel dengannya. Apa kau menang anakku? Kami sama-sama menahan diri ayah. Jadi bisa dikatakan kami imbang. Itu dulu, bahkan aku belum menyatukan Nogosrengi dan Naga Guntur. Aku rasa Talanami saat ini bukan apa-apa bagiku. Kau memang pantas menjadi anakku. Aku tidak menyangka kau sudah melampauiku sejauh ini. Suasana aula mulai reda. Orang-orang mulai berbisik saat mereka berdiri dan meninggalkan ruangan secara tertib. Namun, keputusan mengganti nama keraton tidak semudah itu. Dalam pertemuan rahasia di ruang dewan, di sebuah ruangan kecil dengan meja bundar kayu, dinding rak buku penuh dokumen kuno, dan kursi empuk untuk 10 orang, para penasihat mengingatkan raja bahwa hal ini akan menimbulkan reaksi dari fraksi lain di jagat Agni. Ruangan itu dijaga ketat dari luar, dengan lilin menyala di meja memberikan cahaya yang redup. Maka undangan resmi disebar untuk meresmikan perubahan itu, ditulis di gulungan kertas tebal dan dikirim via kurir tercepat keraton. 4 fraksi besar telah diundang. Aliansi Sabta Dharma dari fraksi putih yang dikenal dengan pasukan prajurit suci mereka terdiri dari beberapa fraksi sekte putih. Anhita Dharma dari fraksi hitam, kelompok gelap dengan kekuatan bayangan terdiri dari beberapa sekte fraksi hitam. Asuradaya dari fraksi iblis, aliansi makhluk supranatural yang haus kekuasaan terdiri dari beberapa sekte fraksi iblis. Illuminati dari fraksi sesat, organisasi rahasia dengan jaringan intelijen luas. Hanya ada satu sekte, tapi pengaruhnya sungguh meluas hingga ke seluruh jagat Agni. Selain peresmian, akan diadakan penentuan ulang 5 orang terkuat di jagat Agni dengan turnamen besar, yang membuat acara itu akan semakin luar biasa. Undangan disebar ke segala penjuru, dan dalam waktu 1 bulan, acara itu akan dimulai. Di ruang dewan, diskusi terus berlanjut. Yang mulia raja, turnamen ini sangat beresiko. Jika kita kalah, legitimasi Raksadipa bisa dipertanyakan. Tidak ada pilihan. Topiwara sudah setuju. Ini adalah cara untuk menunjukkan kekuatan baru kita. Undangan sudah dikirim. Satpa Dharma pasti datang dengan pemimpin mereka. Aku harap mereka bisa menekan Topiwara. Dengan begitu, keraton kita masih memiliki kesempatan. Lebih baik fraksi putih yang mendukung kita. Tidak perlu dikatakan hal itu untuk sekarang. Kita tidak tahu kekuatan sebenarnya Raksadipa. Kita lihat saja nanti. Mereka melanjutkan diskusi hingga malam untuk memetakan strategi. Dan sementara itu, jauh dari keraton, di kota Waluh, sebuah kota yang berkembang pesat dengan jalan-jalan beraspal batu lebar, rumah-rumah bata 2 lantai, dan sungai kecil yang mengalir di tengah. Kehidupan berjalan berbeda. Kota itu kini dipimpin sementara oleh wali kota Nagasena yang dikenal tegas dan adil dalam mengatur perdagangan dan keamanan. Jalan-jalan dipenuhi pedagang yang berteriak menjajakan barang. Bangunan pasar berdiri kokoh dengan atap kayu lebar. Dengan keamanan dijaga ketat oleh penjaga kota dengan tombak dan perisai. Udara penuh aroma rempah dan makanan goreng dari kios-kios. Di salah satu sudut kota, dekat gerbang utama, sebuah rombongan dagang tiba dengan suara roda kereta bergemertak. 3 orang turun dari kereta besar berlapis kayu jati yang ditarik 2 kuda yang kuat. Seorang lelaki tua bernama Dravanta dengan jubah abu-abu lusuh, keponakannya Bima yang bertubuh kekar dengan tas besar di punggung, dan seorang wanita muda bernama Yesa dengan rok panjang dan syal di leher. Bima tersenyum lebar menepuk pundak pamannya. Akhirnya kita sampai juga, paman. Kota Waluh besar daripada yang kubayangkan. Di sini hanya selangkah lagi menuju Raksadipa. Yesa matanya langsung berbinar. Itu benar. Aku ingin segera bertemu dengan Tori. Sudah terlalu lama aku menunggu kesempatan ini. Paman Dravanta mengangkat tangannya dan menahan keduanya. Tidak sekarang.
kita tetap tinggal di kota Waluh untuk sementara. Jangan terburu-buru. Perubahan besar sedang terjadi di Raksadipa. Jika kita masuk tanpa perhitungan, bisa jadi kita malah terseret badai politik yang sedang berkecamuk. Oh benar Paman, di kota ini cukup aman. Kita bisa menunggu sampai waktunya tepat. Baiklah, tapi jangan terlalu lama. Aku tidak peduli apapun yang terjadi. Aku tetap ingin menemui Tori. Paman Dravanta menatap kedua keponakannya dengan wajah serius sambil memeriksa kereta mereka. Kalian harus ingat, Raksadipa sekarang bukan lagi sekedar kultus. Raksadipa adalah kultus iblis. Kita tidak tahu apakah Tori atau Tobiwara sudah mendapatkan tahtanya atau belum. Jadi kita harus berhati-hati untuk melangkah. Paman, bagaimana rencana kita selanjutnya? Cari penginapan dulu atau langsung ke pasar? Kita akan cari penginapan dulu, Bima. Di pusat kota ada losmen, aman dan murah. Besok kita akan cek berita dari kurir. Baiklah, aku setuju Paman. Tapi aku ingin beli sesuatu dulu. Perjalanan ini bikin aku lapar. Ada kios di dekat sini. Ayo kita beli dulu. Sepertinya ada yang jual daging panggang. Ayo kita beli, lalu cari tempat untuk istirahat. Jangan terlalu boros, uang kita terbatas. 1 bulan lagi akan ada turnamen besar di keraton. Turnamen? Kau tahu dari mana Paman? Aku dengar dari pedagang perbatasan, 4 fraksi besar telah diundang. Kita bisa ikut sebagai penonton, tapi tetap berhati-hati. Wah, pasti itu acara yang megah. Aku menjadi tidak sabar. Aku yakin Tori pasti akan ke sana. Baiklah, kita akan bertemu Tori di keraton. Mereka bertiga kemudian berjalan memasuki pasar. Langkah mereka menyatu dengan keramaian. Suara pedagang berteriak dan aroma makanan memenuhi udara. Tidak ada yang tahu, dalam 1 bulan ke depan, kota itu akan menjadi salah satu jalur penting menuju sejarah baru Jagat Agni. Di suatu tempat di jantung Raksadipa, tempatnya komplek bawah tanah kultus Raksadipa yang terletak di kedalaman gunung yang jarang dijamah manusia. Dengan lorong-lorong sempit yang hanya diterangi oleh obor tembaga yang dipasang di dinding setiap 10 langkah. Udara di sana begitu lembab dan berbau tanah basah bercampur asap dari obor yang menyala terus-menerus. Ruang rahasia utama berbentuk bundar dengan diameter sekitar 20 meter dan lantainya terbuat dari batu granit hitam yang dipoles halus. Dinding batu hitam itu penuh dengan ukiran kuno yang menggambarkan simbol-simbol ritual seperti lingkaran mandala dan gambar dewa-dewa purba dengan mata yang tajam. Di tengah ruangan, meja batu bundar setinggi pinggang dikelilingi oleh 3 kursi batu sederhana tanpa bantalan yang membuat duduk di sana terasa dingin dan tidak nyaman. 3 tetua duduk di sana. Rajarsi Farsa, seorang perempuan berusia sekitar 60 tahun dengan rambut hitam panjang yang diikat dengan ketat, dikenal karena kemampuannya dalam merencanakan intrik yang rumit. Gautama, pria berbadan tegap dengan wajah penuh kerutan dan pengalaman pertempuran, berpakaian jubah hitam sederhana. Samita, pria kurus dengan mata cekung yang selalu memutar-mutar cincin perak di jarinya, ahli dalam strategi dan pengetahuan kuno. Rajarsi Farsa membuka percakapan dengan suara dingin. Selama ini kita menunggu kesempatan. Kita ingin merubah Raksadipa, tapi sekarang semua itu hancur karena bocah itu, Tobiwara. Dia duduk di atas singgasana. Jika kita hanya diam, maka pecundang itu akan semakin kuat. Kita tidak akan bisa apa-apa lagi. Gautama mengangguk setuju. Matanya menyipit memandang ke arah Rajarsi. Lalu ia mengepalkan tangan kanannya dan memukulnya ke permukaan meja batu dengan keras. Suara bergema di ruangan tertutup itu membuat obor-obor di dinding bergoyang sedikit dan bayangan mereka menari-nari di dinding ukiran. Gautama berkata, Itu benar. Kita tidak bisa membiarkan itu terjadi. Raksadipa ini bukanlah milik seorang anak yang baru saja mendapatkan kekuatan. Ia terlalu muda, terlalu gegabah. Aku khawatir
Jika ia terus berkuasa, kita benar-benar tidak akan berkutik. Samita menunduk sebentar. Jarinya menyentuh ukiran kecil meja batu yang menggambarkan simbol kekuasaan. Ia mengangkat kepala dan bicara dengan nada tenang tapi tegas. Kita bertiga memang tetua, tapi kekuatan kita tidak cukup untuk menjatuhkan secara langsung. Topiwara bukan hanya memiliki kekuatan pribadi, ia juga memiliki dukungan beberapa tetua dan ketiga guardian. Itu adalah kombinasi yang sulit untuk ditembus. Raja Sifarsa tersenyum tipis, bibirnya melengkung sedikit sambil menyandarkan punggungnya ke kursi batu yang dingin. Karena itu, kita tidak akan melakukannya sendirian. Sekte Illuminati sudah mengulurkan tangan. Murid-murid berbakat mereka telah menyusup ke dalam Raksadipa. Mereka menunggu apa-apa. Saat mereka bergerak, Raksadipa akan mengalami guncangan besar. Dan dari situ, kita akan mulai mengambil alih. Bagaimana kita memastikan Illuminati tidak mengkhianati kita setelah semuanya selesai? Mereka punya agenda sendiri dan kita tahu mereka licik seperti ular. Kita punya jaminan. Dokumen rahasia kita pegang tentang operasi mereka di wilayah utara. Jika mereka coba main curang, kita bocorkan ke aliansi lain. Itu cukup untuk menjaga mereka tidak bertingkah. Setidaknya sampai kita pegang kendali penuh. Selain itu, kita perlu susupkan agen kita sendiri ke dalam rombongan pendukung Topiwara sekarang. Perjalanannya pulang dari keraton adalah kesempatan bagus. Jika kita bisa menciptakan kekacauan di jalan, setidaknya itu bisa melemahkannya. Itu ide bagus. Aku punya kontak dengan kelompok bandit di hutan pegunungan. Mereka bisa diupah untuk menyerang. Tapi, buat seolah-olah itu adalah serangan biasa, maka Topiwara akan lengah di sana. Bagus, lakukan itu. Kita harus bergerak cepat. Dan untuk jaga-jaga, kirim juga beberapa anggota dari Sekte Illuminati. Ketiganya saling berpandangan. Mereka tahu itu bukanlah sekedar ambisi, itu adalah perebutan hidup dan mati. Baiklah, aku akan urus pesan itu. Pastikan tidak ada yang bocor. Kita bertemu lagi besok untuk laporan kemajuan. Jagat Agni adalah wilayah luas yang mencakup pegunungan, hutan, dan daratan rendah, dihuni oleh berbagai fraksi dan sekte yang saling bersaing untuk kekuasaan dan sumber daya. Kabar kematian Tojigaru, seorang pemimpin legendaris, menyebar melalui kurir cepat dan pesan burung yang dikirim ke seluruh penjuru, mencapai kota-kota besar seperti pusat fraksi Anihita Dharma dalam waktu kurang dari sehari. Berita itu menggelegar seperti petir, memicu pertemuan darurat dari markas-markas sekte dan orang-orang berkumpul di ruang-ruang gelap yang penuh asap dan dupa ritual. Di wilayah fraksi Anihita Dharma yang terletak di lembah subur dengan sungai-sungai mengalir deras, beberapa sekte bayangan berkumpul di sebuah gudang kayu tua yang dikelilingi pagar bambu tinggi. Ruangan itu berisi meja kayu panjang dengan peta wilayah tersebar di atasnya. Ratusan lilin menyala di sudut-sudut ruangan untuk menerangi wajah-wajah keras para pemimpin. Pemimpin sekte Frisakala, Kalanemi, seorang pria berotot dengan tato simbol api di lengannya, berdiri di ujung meja dan menggebrak meja kayu dengan telapak tangannya. Turnamen yang diselenggarakan keraton itu adalah kesempatan kita. Jika kita menang, bukan hanya nama sekte kita yang melambung, kita bisa menjarah dan mengambil wilayah mereka. Ini sangat tepat. Salah satu wakilnya dari 7 panglima gila mengangguk sambil menyentuh pedang pendek di pinggangnya. Itu benar, bos. Kita punya pejuang terbaik. Jika kita kirim mereka ke turnamen, peluang menang kita akan tinggi. Dan untuk yang terkuat di Jagat Agni, kali ini pasti bos yang akan menang. Boleh juga kau bicara bangsat. Tentu saja, aku akan memenangkan posisi pertama kali ini. Bos,
kita juga perlu intel lebih lanjut. Kabar kematian Tojigaru ini bisa memicu aliansi baru. Jika fraksi Asura Daya ikut, turnamen bisa menjadi medan perang besar. Siapa yang menyangka pria sombong itu akan mampus? Lakukan saja semaumu. Di sisi lain, Sekte Aliansi Sabta Dharma yang berbasis di daratan tinggi dengan kuil-kuil batu yang kokoh juga tidak kalah antusias. Mereka bertemu di aula utama kuil dengan dinding penuh lukisan pertempuran lama dan lantai marmer yang dingin. Pemimpin mereka, seorang pria tua bernama Brahmananda Dharma, berdiri di podium kayu. Kita melihat turnamen ini sebagai panggung kehormatan. Kemenangan akan perkuat posisi kita di jagat Agni. Namun, ini juga bisa menjadi ajang pembantaian. Siapkan para pendekar yang cakap. Kita akan menghadiri acara ini. Seorang murid muda mengangkat tangan. Pemimpin, aku dengar keraton sedang ada kekacauan. Bagaimana jika ini menjadi pertumpahan darah? Kehormatan kita di atas segalanya. Tapi kita yang berada di jalur yang benar tidak pernah takut dengan mereka. Membunuh mereka yang berasal di jalan yang salah adalah pengampunan. Bahkan dari fraksi Asura Daya yang terletak di wilayah gurun kering dengan benteng-benteng pasir, sekte-sekte yang jarang muncul mulai terdengar namanya. Di sebuah tenda besar di tengah gurun, pemimpin sekte Panasura berbicara dengan suara rendah. Sepertinya ini akan menarik. Sudah saatnya kita akan muncul di dunia luar. Mereka akan menyaksikan kekuatan kita. Kali ini tidak adanya Pitawara. Kultus kita akan menjadi nomor 1 di antara fraksi Asura Daya. Itu benar pemimpin. Kita akan mulai mendominasi dan menyingkirkan Raksadipa terlebih dahulu. Setelah itu, kita akan menyusul daratan tengah. Semua fraksi kini akan bermunculan, bukan tentang turnamen, tapi juga menunjukkan kemampuan setiap sekte yang ada. Sementara itu, di lokasi Topiwara, perjalanan pulang Topiwara ke Keraton Banyugeni ke pusat Raksadipa melewati rute panjang yang melintasi pegunungan curam, hutan lebat, dan sungai-sungai dangkal dengan jarak total sekitar 300 km yang biasanya ditempuh dalam waktu 7 hari menggunakan kereta kuda. Setelah beberapa hari menetap di keraton yang kini dikuasai sepenuhnya olehnya, Topiwara memutuskan untuk kembali ke pusat Raksadipa. Manis Nirya menemaninya di perjalanan, duduk di seberangnya di dalam kereta yang dilapisi kain tebal untuk meredam guncangan. Sementara itu, Pitawara dan ketiga guardian tetap di keraton untuk menjaga stabilitas, mengawasi prajurit, dan memastikan tidak ada pemberontakan. Kereta kuda megah yang mereka tumpangi bergerak perlahan meninggalkan halaman keraton yang luas dengan gerbang besi besar yang tertutup di belakang mereka. Kereta itu ditarik oleh 4 kuda hitam kuat dengan roda kayu tebal yang bergemertak di jalan berbatu. Prajurit mengawal dengan armor baja berlapis rapi di kiri kanan, mengawal Topiwara layaknya seorang bangsawan yang agung. Masing-masing membawa tombak panjang dan perisai bundar. Di hari kedua perjalanan, ketika mereka melewati hutan lebat di antara pegunungan, di mana pohon-pohon tinggi menjulang dengan daun-daun hijau tebal menghalangi sinar matahari, membuat jalan setapak gelap dan lembab, Topiwara tiba-tiba membuka matanya dari posisi santai. Ia merasakan sesuatu seperti getaran energi asing di udara. Ada yang mengikuti kita dari belakang, samping, bahkan dari pepohonan. Salah satu pengawal mengetuk pintu kereta. Suara ketukan itu pelan namun terdengar tegas. Tuan Pitawara, sepertinya kita dihadang oleh bandit. Mereka menyebar di depan jalan. Teruskan perjalanan, jangan berhenti. Tak lama, jalan benar-benar tertutup oleh sekelompok bandit bersenjata. Sekitar 20 orang yang muncul dari balik semak-semak dan pohon. Ada yang berdiri di tengah jalan dengan pedang berkarat di tangan. Ada yang bersembunyi di rerumputan tinggi sambil memegang pisau pendek. Ada pula yang memanjat pohon
membawa busur panah sederhana. Pemimpin bandit, pria bertubuh besar dengan bekas luka di wajah yang membentang di mata ke dagu, sambil maju mengancungkan tombak besar yang bilahnya berkilau di bawah cahaya samar. Berhenti! Kalau kalian ingin lewat, bayar uang jalannya. Salah satu prajurit mengeluarkan beberapa koin emas dari kantongnya dan melemparkannya ke tanah di depan para bandit. Suara koin itu jatuh terbanting di batu jalan. Bandit itu menyeringai puas, lalu memberi isyarat agar kereta itu lewat, sambil melambaikan anak buahnya untuk mundur sedikit. Kereta berjalan lagi, roda-roda mulai berputar pelan, tapi di dalam, Manis Niria memandang Topiwara dengan tatapan curiga. Matanya menyipit, mengamati ekspresi Topiwara. Mereka tidak terlihat puas hanya dengan itu. Sepertinya ada rencana lain. Gerakan mereka sungguh tidak wajar. Justru itu yang aku tunggu, Manis. Akan membosankan kalau mereka cukup puas hanya dengan beberapa keping emas. Percayalah, sebentar lagi sesuatu yang lebih seru akan terjadi. Kadang aku merasa kasihan dengan orang bodoh seperti mereka. Kau berbicara soal aku penjahatnya, Manis. Suasana hening sejenak. Hanya suara roda kereta yang berderak di jalan berbatu dengan kicau burung samar dari hutan. Tapi ketegangan terasa semakin kuat dengan angin sepoi yang membawa bau tanah basah. Topiwara sudah menunggu sesuatu dan ia tahu serangan berikutnya pasti jauh lebih besar. Tiba-tiba dari belakang kereta terdengar suara panah meluncur dan salah satu prajurit berteriak, Serangan! Mereka kembali! Pemimpin bandit berteriak dari kejauhan. Sayang sekali, kalian harus bertemu dengan kami. Topiwara bangkit dari kursinya, membuka pintu kereta. Sudah 2 hari aku diam saja, saatnya menggerakkan badan. Aku tidak suka ini. Mereka terlihat menjijikan sekali. Topiwara melompat keluar, mendarat di tanah dengan suara pelan dan menghadapi bandit yang mendekat dengan pedang terhunus. Roda kereta berhenti mendadak di tengah jalan setapak yang sempit, dikelilingi oleh hutan lebat dengan pohon-pohon tinggi dan cabangnya saling bertautan, membentuk kanopi tebal yang menyaring cahaya matahari sore menjadi bercak-bercak kuning keemasan. Suara kuda meringkik dengan keras saat mereka menarik tali kekang dengan panik, membuat kereta bergoyang keras. Dari balik pepohonan yang daunnya bergoyang karena angin sepoi, puluhan bandit keluar serentak. Langkah mereka cepat dan terkoordinasi, mengelilingi jalan dengan formasi setengah lingkaran. Mereka menggunakan pakaian compang-camping, tapi bersenjata lengkap dengan pedang berkarat, kampak, dan busur yang berkilat di bawah cahaya matahari sore yang mulai condong ke barat. Pemimpin bandit yang sama kembali melangkah maju, kakinya menghentak tanah dengan suara pelan. Tangannya masih memegang kampak yang bilahnya penuh goresan pertempuran lama. Koin emas, berikan kami lebih banyak, atau tidak seorang pun akan keluar hidup-hidup dari sini. Salah seorang prajurit mencoba menawar. Tangannya gemetar sedikit saat ia berdiri di depan kereta. Matanya memindai jumlah musuh yang semakin bertambah. Kami sudah membayar. Ambil koin ini lagi dan biarkan kami lewat. Jangan cari masalah dengan kami. Jika tidak, keraton akan memusnahkan kalian. Ia melempar kantung penuh emas ke tanah di depan pemimpin bandit. Suara kantung itu jatuh berdenting saat koin-koin bergesekan di dalamnya. Para bandit bersorak riuh. Suara mereka bergema di hutan, tapi wajah pemimpin mereka malah semakin serakah. Matanya menyipit, memandang kereta dengan tatapan lapar. Ini tidak cukup. Berikan kereta itu. Berikan semua senjata kalian. Dan wanita di dalam kereta juga harus ikut dengan kami. Teriakan itu membuat para prajurit menghunuskan senjata mereka serentak. Suara pedang keluar dari sarungnya dan berdenting di udara. Manis Niria yang duduk di dalam kereta menghunuskan pelan. Tangannya sudah memegang gagang belati. Ia lalu menoleh pada Topiwara yang berdiri di luar. Aku benar-benar jijik melihat mereka semua. Ayo selesaikan ini dengan cepat. Tidak perlu menahan diri. Ayo bereskan para badut tidak berguna itu. Sialan, dia bilang kita ini badut.
Apakah aku selucu itu? Oh benar, kau itu sangat lucu hingga aku ingin muntah. Berkacalah, di antara kalian tidak ada yang bagus. Kalian semuanya seperti kotoran. Oh, lumayan berani juga wanita ini. Ya, tubuhnya juga lumayan. Cih, singkirkan tatapan menjijikan kalian. Hei, kalian berani menatap wanitaku dengan tatapan seperti itu. Sepertinya kalian sudah tidak sabar ingin mati. Dengarkan aku anak-anak, jangan buang waktu lagi. Dan ingat, jangan lukai wanita itu. Serang!